Selamat datang di episode podcast kami hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan taman kanak-kanak. Bersama kita sudah hadir Kepala Sekolah TK DWP 1 Gondowangi, Ibu Nia, kemudian Ibu Yuni dari KB Aisyah 14, dan juga Ibu Rizka dari KB Al Ihsan, didampingi dengan Ibu Kaprodi PG PAUD kita yang luar biasa, Ibu Dr. Siti Muntamimah MPD. Dan pastinya masih bersama dosen Blangkon yang luar biasa hari ini. Nah, yang akan membagikan wawasan mengenai manajemen sekolah yang berbasis pada perbedaan individu dan pengetahuan lokal atau individual differences dan indigenous knowledge. Dalam diskusi kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan pengalaman belajar anak-anak, mengoptimalkan potensi mereka, dan merangkul kearifan lokal dalam proses pendidikan. Mari kita dengarkan pandangan dari pengalaman berharga dari narasumber kita. Selamat bergabung di podcast Pengembangan Manajemen PAUD berlandaskan Individual Differences dan Indigenous Knowledge. Baiklah, untuk mengawali podcast kita hari ini akan kita dengarkan motivasi sekaligus sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Dr. Siti Muntamimah MPD, Kaprodi luar biasa kita, kepada Ibu Dr. Siti Muntamimah MPD. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di podcast dosen Blangkon yang tentang pengembangan manajemen PAUD berlandaskan ID dan IK. Apa itu ID? Individual different, bagaimana memahami keberagaman individu, memahami kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya, dan juga berdasarkan IK, indigenous knowledge. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya. Bangsa yang besar akan melestarikan nilai-nilai luhur budayanya. Oleh karenanya, apa dan mengapa telah hadir bersama kita kepala sekolah yang luar biasa yang telah mengimplementasikan budaya di daerah Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir. Semoga inspirasi beliau dan semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan program yang akan dilaksanakan di TK-TK Gondowangi, di PAUD Gondowangi akan memberikan inspirasi, inovasi kepada kita semuanya bahwa pentingnya menjaga, melestarikan nilai budaya berdasarkan individual different pada anak usia dini. Kita saat ini akan berbincang tentang inovasi pendidikan dengan Ibu Elinia Yulistia Dewi SPD. Beliau adalah Kepala TK DWP 1 Gondowangi. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan inovasi pembelajaran pendidikan anak usia dini? Inovasi pembelajaran anak usia dini sesuai dengan sekarang tuntutan kurikulum merdeka tentunya. Saya tetap nomor 1 untuk anak-anak, attitude anak, adab anak, itu yang nomor 1 kan. Yang kedua baru pembelajaran. Untuk inovasi-inovasi, saya sering mencari inovasi-inovasi yang lebih dari mungkin lembaga-lembaga lainnya yang belum pernah diterapkan lembaga lainnya, itu saya terapkan lebih dulu. Apa Bu contohnya? Satu aja. Kelas malam. Kelas malam. Gimana? Kelas malam itu sesuai mungkin ada topik ya, subtopik alam semesta yang anak-anak khususnya anak usia dini rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, penasarannya sangat tinggi. Mereka tahunya alam semesta ada bintang, ada bulan, matahari. Kalau kita memberikan pembelajaran tanpa saintifik, buat saya itu merasa kurang. Jadi untuk anak-anak tahu bulan, mengenal bulan mungkin hanya lewat video pembelajaran. Alam nyatanya dia malam aja, dia bulan keluar. Saya membawa anak-anak untuk mengenal bulan lebih lanjut. Saya membeli teropong bintang, teropong bulan. Saya membeli setiap topik alam semesta, anak-anak saya masukkan malam untuk mereka meneropong bulan secara real. Melihat Secara real. Baik. Itu tadi inovasi real yang akan diterapkan dan sudah dilakukan oleh Ibu Elinia. Semoga bermanfaat. Sekarang kita akan berbincang tentang tantangan yang dihadapi lembaga TK. Saya akan berbincang dengan Ibu Anita Dwi Nur
Trisana SPD Betul sekali. selaku Kepala KB Al-Ihsan. Ya betul Bapak. Bagaimana Ibu? Kalau berbicara tentang tantangan sih pasti luar biasa sekali ya di era digitalisasi sekarang gitu. Apalagi anak-anak yang orang tuanya ditinggal bekerja, itu pasti biasanya yang ngomong tuh mbahnya dan lain sebagainya. Jadi kurang sekali anak-anak itu komunikasi. Terus kemudian biasanya mereka tuh pasrah sama handphone. Nah biasanya anak-anak ini ya memang handphone itu dampaknya macam-macam sih ya, ada positif dan negatif, tapi karena kurangnya pendampingan tadi, jadi pasti dampak negatifnya lebih banyak. Seperti itu. Nah untuk itu kami di lembaga ini selalu berpikir keras, gimana caranya biar anak-anak ini melihat handphone ini sebagai alat yang tepat untuk pembelajaran. Jadi biasanya tuh kita bikin video-video ya, kalau anak-anak biasa buka TikTok tuh kan yang anak yang joget-joget dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru nih harus memperbanyak konten positif agar di TikTok itu anak-anak lebih banyak melihat konten positif juga Konten gitu. positif. Apalagi biasanya anak-anak kalau di sekolah diajak, ayo kita bikin video seru-seruan yuk gitu. Nah, nanti hasilnya boleh dilihat loh di rumah gitu. Jadi dengan seperti itu kan akan meminimalisir dampak-dampak negatif gitu. Dan yang pasti guru-guru ini harus lebih update tentang pembelajaran biar mereka hal-hal yang menarik di sekolah nantinya akan dibawa ke rumah gitu. Nah nanti mungkin besok Bunda mau lihat nih anak-anak bikin apa di rumah gitu. Jadi mereka terpacu untuk membuat hal-hal positif di rumah, nggak melulu terpaku sama handphone. Halo sobat, sekarang kita akan berbincang dengan Kepala KB Aisyah 14 yaitu Ibu Yuni Safitri. Ibu Yuni, apa harapan untuk masa depan pendidikan anak usia dini? Insya Allah kalau untuk harapan ya Pak ya, karena sekarang di zaman ini dan zaman yang akan mendatang itu pasti untuk teknologi pasti akan semakin berkembang. Jadi harapan kami pastinya untuk teknologi, apalagi di teknologi komunikasi ataupun informasi itu semakin berkembang. Jadi harapan kami semua TK KB akan mengikuti mengikuti kemajuan zaman dengan Mengikuti kemajuan zaman. dibarengi dengan teknologi tersebut. Termasuk dalam pembelajaran ya Bu? Iya. Apa yang bisa dilakukan dengan teknologi? Nah, untuk teknologi ini, insya Allah karena kemarin kami juga sudah mendapatkan pelatihan tentang komunikasi, tentang pembelajaran anak dengan yang berbasis komputer, untuk berpikir lebih kritis, efektif, dan efisien. Nah, insya Allah kami juga akan memberikan anak-anak tentang pembelajaran melalui game ataupun permainan yang lebih bervariatif dan lebih menarik. Menarik untuk ya. anak pendidikan anak usia dini. Ya. Terima kasih Ibu, saya Sama-sama. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah berbagi dengan kami di podcast Dosen Blangkon, dan insya Allah semuanya akan menjadi berkah melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast pengembangan manajemen PAUD berlandaskan individual differences dan indigenous knowledge yang diselenggarakan oleh KKNT MBKM Unikama, KKNT Desa Gondowangi, nyata, berkarya, bermanfaat. PG PAUD Unikama, Sehat, cerdas, berkarakter.